Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nilul Nuriani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, SMA Negeri 1 Torwe, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid dan profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya yaitu minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar murid terdiri dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Nah, adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Jawabannya tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan berikutnya yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.
Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.